Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis kelompok kami tentang analisis perusahaan Tesla. Next. Nah, kelompok kami yang pertama beranggotakan, yang pertama ada Filandra Katrafasda, kemudian ada Dinda Salmaida, ketiga ada Lea Nur Fadilah, dan saya sendiri Kak Martina. Yang pertama adalah tentang about company. Tesla merupakan perusahaan otomotif yang berpusat di Palo Alto, California. Tesla ini memiliki misi untuk mempercepat transisi dunia menuju penggunaan sumber energi terbarukan atau sustainable energy. Nah, Tesla ini menjadi inisiator pada industri otomotif untuk menggalakkan pergantian konsumsi energi pada energi yang lebih terbarukan, yaitu listrik, dibandingkan dengan energi yang berasal dari pembakaran bahan bakar minyak yang semakin langka sumber dayanya di alam. Nah, kegiatan bisnis utama yang dilakukan oleh Tesla ini adalah merancang, mengembangkan, memproduksi, dan menjual kendaraan elektrik berperforma tinggi, serta komponen powertrain kendaraan listrik. Nah, sejauh ini ada beberapa variasi produk kendaraan elektrik yang diproduksi oleh Tesla, yaitu ada Roadster, model S, model X, model 3, dan Summit. Next. Kemudian analisis yang kedua adalah mengenai dampak ekspansi perusahaan otomotif Tesla terhadap perkembangan industri otomotif di Cina. Nah, dampak positif yang pertama adalah menyediakan lapangan kerja dan pelatihan yang signifikan bagi tenaga kerja di host country. Yang kedua adalah transfer teknologi, keterampilan, dan keahlian yang dapat membantu melatih staf lokal, merangsang kegiatan teknologi lokal, dan mentransfer teknologi ke seluruh ekonomi lokal. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya saing di negara tuan rumah. Kehadiran MNC ini dianggap dapat menekan perusahaan domestik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksinya sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dan yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, MNC ini dianggap sebagai stimulus utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang karena dianggap dapat berkontribusi dalam penambahan PDB negara tuan rumah melalui pengeluaran mereka, misalnya dari lokal, supplier, ataupun investasi modal. Ini yang terakhir adalah menyediakan akses langsung ke pasar dan pelanggan luar negeri. Nah, MNC ini dianggap menyumbang suntikan modal dan pendapatan yang besar kepada host country. Perusahaan multinasional ini juga disebut lebih produktif, membayar upah lebih tinggi, dan melakukan ekspor lebih intensif dibandingkan perusahaan lokal. Dan dampak negatifnya yang pertama adalah mengancam perusahaan lokal yang tidak mampu bersaing dengan MNC. Kemudian yang kedua adalah mencegah negara berkembang mencapai pembangunan ekonomi sejati. Misalnya ini adalah MNC mencegah perusahaan dan perusahaan lokal untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi yang paling dinamis. Dan yang ketiga adalah tindakan penghindaran pajak. Nah, MNC ini cenderung dikaitkan dengan masalah penghindaran dan pengalihan harga pajak sehingga berdampak pada pemasukan negara tuan rumah. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi kebijakan domestik. Dalam menanggapi studi kasus pada kali ini, kami melakukan analisis pada perusahaan Tesla. Yang pertama, kami menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai strengths atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama itu ada teknologi yang inovatif. Tesla sendiri dikenal sebagai perusahaan inovatif dalam pengembangan mobil listrik dan teknologi energi yang terbarukan. Tesla telah menciptakan berbagai teknologi canggih seperti baterai lithium-ion, kendaraan otonom, dan sistem penyimpanan energi seperti Powerwall dan Powerpack. Nah, mobil listrik Tesla adalah salah satu yang paling dikenal dunia. Tesla membawa konsep mobil listrik ke tingkat konsumen yang lebih luas dan menyediakan alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Tesla telah mengembangkan baterai lithium-ion yang canggih dan memiliki kapasitas energi tinggi. Ini akan memungkinkan kendaraan yang diproduksi memiliki jangkauan yang lebih besar dan daya yang kuat. Teknologi ini telah menjadi dasar keberhasilan mobil listrik milik Tesla. Yang kedua adalah produk berkualitas tinggi. Mobil Tesla seperti Model S, Model 3, Model X, dan Model Y dikenal karena desainnya yang keren, kinerja yang canggih, dan jangkauan yang signifikan dalam satu pengisian baterai. Kendaraan Tesla dikenal dengan kinerja yang luar biasa. Mereka memiliki akselerasi yang sangat cepat,
torsi yang tinggi, dan kecepatan puncak yang mengesankan. Ini memungkinkan pengalaman pengemudi yang menyenangkan dan berbeda dari kendaraan berbahan bakar fosil. Model Tesla memiliki jangkauan yang cukup besar dalam satu pengisian baterai. Ini merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kendaraan listrik, dan Tesla telah berhasil mengatasi kendala ini dengan baterai yang kuat dan efisien. Selanjutnya adalah kapasitas dan skala produksi. Tesla telah membangun pabrik-pabrik besar di berbagai lokasi di seluruh dunia, seperti Gigafactories di Amerika, Eropa, dan Asia. Ini akan memungkinkan mereka untuk memproduksi kendaraan dan komponen baterai dalam jumlah yang besar, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan skala bisnis mereka. Dengan hal ini, perusahaan dapat mendekati pasar global dan memproduksi kendaraan sesuai dengan permintaan di berbagai wilayah. Tesla terus meningkatkan kapasitas produksinya di setiap gigafactory. Mereka menggunakan otomatisasi dan efisiensi produksi untuk memungkinkan produksi yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang selanjutnya, beralih kepada weaknesses yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah kualitas produksi yang tidak konsisten. Tesla telah menghadapi masalah dalam kualitas produksi di masa lalu. Sejumlah laporan pelanggan dan keluhan mengenai kecacatan dalam mobil mereka telah muncul. Meningkatkan kualitas produksi dan kualitas layanan purna jual menjadi prioritas bagi perusahaan. Beberapa kendaraan Tesla mengalami defek dan ketidaksempurnaan dalam proses produksi, seperti masalah pada panel bodi, pelapis interior, atau masalah pada elektronik. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra merek. Yang selanjutnya adalah keterbatasan kapasitas produksi. Meskipun Tesla telah membangun pabrik-pabrik besar, permintaan yang tinggi untuk kendaraan mereka dapat membuat keterbatasan kapasitas produksi. Hal ini berarti waktu tunggu bagi pelanggan untuk menerima kendaraan baru mereka dapat menjadi panjang. Keterbatasan kapasitas produksi dapat menyebabkan waktu tunggu yang panjang, sehingga pelanggan yang ingin membeli Tesla perlu menunggu lebih lama lagi, sehingga nantinya ada potensi kehilangan peluang penjualan. Ketika pelanggan harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kendaraan mereka, mereka mungkin akan mencari alternatif lain atau beralih ke produsen yang lain. Yang selanjutnya adalah opportunities yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar mobil listrik. Pasar mobil listrik sendiri sampai saat ini terus berkembang secara signifikan di seluruh dunia, dan pelanggan semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, sehingga kendaraan listrik semakin diminati. Tesla memiliki peluang untuk terus memperluas pangsa pasar mereka di segmen ini. Kepedulian terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi udara telah meningkat secara signifikan. Kendaraan listrik dianggap sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang saat beroperasi. Teknologi yang digunakan dalam kendaraan listrik seperti motor listrik dan baterai lithium-ion menarik minat konsumen yang tertarik pada inovasi teknologi. Hal-hal ini termasuk pada aspek yang seperti kinerja yang superior, akselerasi yang cepat, dan pengalaman mudi yang tenang. Yang selanjutnya adalah inovasi teknologi dan penelitian energi terbarukan. Tesla memiliki keahlian dalam teknologi baterai dan penyimpan energi. Mereka dapat memanfaatkan pertumbuhan teknologi dan penelitian energi terbarukan untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan murah. Inovasi dalam infrastruktur pengisian energi terbarukan, terutama jaringan supercharger milik Tesla, telah memberikan kenyamanan besar bagi pemilik kendaraan Tesla. Nah, jaringan supercharger yang cepat ini memungkinkan pemilik Tesla untuk melakukan perjalanan jarak jauh tanpa khawatir kehabisan daya. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang pertama adalah persaingan yang ketat, di mana industri mobil listrik akan semakin kompetitif dengan banyaknya produsen mobil tradisional dan perusahaan teknologi besar yang masuk ke pasar. Persaingan ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan margin keuntungan Tesla. Perusahaan otomotif besar seperti Ford, General Motors, BMW, dan Toyota telah memasuki pasar mobil listrik dengan model-model mereka. Mereka memiliki sumber daya dan kapasitas produksi yang lebih besar, sedangkan selain Tesla, ada perusahaan mobil listrik lain seperti Rivian, Lucid Motors, dan NIO yang bersaing dalam segmen mobil listrik mewah dan performa tinggi. Mereka juga menargetkan pasar yang sama dengan Tesla. Yang selanjutnya adalah teknologi otonomi yang belum matang. Pengembangan mobil otonom masih menghadapi banyak tantangan dan regulasi. Kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap teknologi tersebut.
pengembangan teknologi otonomi yang belum matang menghadapi tantangan hukum dan regulasi yang kompleks. Banyak jurisdiksi belum memiliki peraturan yang jelas untuk mengatur penggunaan kendaraan otonom, dan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya ada quarter five force analysis. Jadi model quarter 5 kekuatan ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis lingkungan bisnis dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu perusahaan. Bisa di next. Dari studi kasus Tesla ini, yang pertama yaitu ada threats of the new entrants atau ancaman dari pesaing baru. Nah, Tesla ini menghadapi beberapa ancaman dari pesaing baru di industri mobil listrik. Meskipun telah membangun keunggulan pertama sebagai pemimpin dalam mobil listrik, bisnis ini semakin menarik pesaing baru yang mencoba memasuki pasar. Nah, Tesla harus terus berinovasi dan juga mempertahankan keunggulan teknologi dan mereknya untuk mengatasi ancaman ini. Yang kedua yaitu supplier power atau kekuatan pemasok. Tesla bergantung pada pasokan baterai lithium-ion yang penting untuk mobil listriknya. Kekuatan pemasok baterai ini bisa menjadi faktor resiko, terutama jika pasokan baterai terganggu atau biaya baterai meningkat. Namun, Tesla sendiri telah bekerja untuk mengurangi ketergantungannya pada pemasok dengan membangun pabrik baterai sendiri. Yang ketiga yaitu ada threats of substitutes atau ancaman layanan atau produk pengganti. Jadi meskipun saat ini kendaraan listrik masih menguasai pasar, masih ada ancaman produk atau layanan pengganti seperti kendaraan berbahan bakar fosil. Nah, Tesla harus terus berupaya untuk meyakinkan konsumen bahwa mobil listrik adalah pilihan yang terbaik. Bisa di next. Yang keempat yaitu ada bargaining power of buyer atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Jadi Tesla memiliki pangsa pasar yang kuat dan banyak penggemar, tetapi pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar terutama dalam hal harga dan kualitas produk. Jadi Tesla harus mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggan untuk tetap bersaing di dalam industri ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada level of competition in the industry. Uh, jadi, industri mobil listrik yang semakin kompetitif dengan banyaknya produsen tradisional yang mempengaruhi, yang memasuki pasar dan meningkatnya jumlah perusahaan rintisan yang mencoba bersaing dengan Tesla, tingkat persaingan dalam industri dapat mempengaruhi harga, inovasi, dan keuntungan. Jadi Tesla harus terus berinovasi dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di dalam industri mobil listrik ini. Next. Selanjutnya ada financial analysis atau analisis keuangan. Bisa di next. Nah, yang pertama analisis dari modal dan juga utang. IPO dari Tesla sendiri ini sebesar 200 dolar Amerika. Kemudian ada private place-nya itu sebesar 49.999.992 dolar Amerika. Kemudian untuk pinjamannya ada sekitar 45,865 miliar dolar Amerika. Nah, itu dijumlah dengan hasilnya 46.116.971.92 dolar Amerika. Next. Selanjutnya ada research and development cost dan kumulatif. Untuk R&D dan metode kumulatifnya sebesar 125 juta US dollar. Nah, untuk pendapatannya ini dimulai pada tahun 2007 hingga 2010. Pada tahun 2007 ini penjualannya sebesar 73 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk tahun 2008 sebesar 14.700 juta US dollar. Kemudian untuk tahun 2009 sebesar 111.900 juta dolar Amerika. Kemudian 2010 ini 49.200 juta dolar Amerika. Bisa di next.
Untuk kerugiannya ini juga dimulai pada tahun 2007 hingga 2010. Pada tahun 2007 ini kerugiannya ada 78 miliar 200 juta dolar Amerika. Untuk pada tahun 2008 ini ada 82 miliar 500 juta dolar Amerika. Untuk tahun 2009, 55 miliar 700 juta dolar Amerika. Untuk tahun 2010 ada 68 miliar dolar Amerika. Terakhir ada total pengeluaran. Pada tahun 2007 ini terdapat total biaya sebesar 78 miliar 273 juta dolar Amerika. 2008 97.500 juta US dollar, 2009 sebesar 167 miliar 600 juta US dollar. Kemudian pada 2010 ini 100 miliar 200 juta US dollar. Baik, selanjutnya menanggapi dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tadi, ada beberapa hal yang menurut kami dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mempertahankan kemampuan kompetitifnya. Yang pertama adalah inovasi teknologi, di mana Tesla dapat melakukan inovasi pada beberapa sektor dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, seperti contohnya adalah dengan menghasilkan motor listrik yang lebih bertenaga dan efisien. Tesla sendiri telah mengembangkan motor listrik yang sangat bertenaga dan efisien, tetapi perusahaan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan, di mana motor listrik yang lebih bertenaga akan meningkatkan performa kendaraan listrik, sedangkan motor listrik yang lebih efisien akan mengurangi konsumsi energi. Lalu yang kedua adalah dengan sistem autopilot yang lebih canggih lagi. Tesla sendiri telah mengembangkan sistem autopilot yang canggih, tetapi perusahaan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Sistem autopilot yang lebih canggih akan memungkinkan kendaraan listrik untuk mengemudi secara mandiri dalam berbagai kondisi. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan kemitraan yang mendukung, di mana Tesla dapat menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri mobil listrik dan energi terbarukan. Ada beberapa kemitraan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan beberapa produsen seperti produsen baterai, produsen energi terbarukan, produsen otonomi dengan pemerintah, lalu dengan produsen otomotif tradisional dan penyedia energi. Kemitraan strategis ini dapat membantu Tesla dalam mengakses sumber daya tambahan, memperluas cakupan geografis, mempercepat pengembangan teknologi, dan memitigasi risiko dalam persaingan yang semakin ketat. Pilihan kemitraan yang tepat akan tergantung pada strategi jangka panjang dan kebutuhan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah dengan mempertahankan kemampuan dalam pasar keuangan. Dengan pertumbuhan yang cepat dan inovasi yang tinggi, Tesla harus memastikan bahwa mereka memiliki keuangan yang kuat untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam pasar. Ini mencakup manajemen biaya yang efisien dan pengelolaan kas yang bijaksana. Tesla telah melakukan penawaran saham ekuitas tambahan untuk mengumpulkan modal tambahan. Penjualan saham ini akan membantu mengatasi kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Tesla telah terus berinvestasi dalam ekspansi dan pertumbuhan bisnisnya, termasuk pembangunan pabrik baru dan jaringan pengisian supercharger di seluruh dunia. Ini akan membantu perusahaan untuk memenuhi permintaan yang terus tumbuh dengan menggabungkan berbagai sumber pendapatan, pendanaan, dan strategi bisnis. Tesla telah berhasil bertahan dalam pasar keuangan dan terus tumbuh sebagai pemimpin dalam industri mobil listrik dan energi terbarukan. Baik, sekian presentasi